Berlatar di Paris, Prancis, kisah akan dimulai pada seorang pembunuh bayaran profesional yang kita panggil saja John. John saat ini sedang menunggu targetnya yang berada di sebuah hotel di seberang gedung tempat dia bersembunyi. John sendiri merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat teliti, penuh kesabaran, dan pastinya selalu memperhatikan hal-hal kecil yang kemungkinan bisa membuat pekerjaannya terganggu. Terbukti dengan John yang saat ini sudah 5 hari berada di gedung yang sengaja ia sewa karena si target tak kunjung muncul batang hidungnya. Menjadi pembunuh bayaran profesional, John mengklaim dirinya jika ia tidak istimewa, namun ia berbeda. Meskipun begitu, John juga manusia biasa yang tentunya memiliki rasa bosan, lantas mengisi hari-harinya dengan berolahraga yoga dan mendengarkan musik. Ketelitian si John bisa kita lihat saat ia keluar untuk pergi membeli makanan, di mana ia sengaja menggunakan pakaian layaknya turis Jerman. Dikarenakan dari analisisnya si John, orang Prancis sangat tidak suka berinteraksi dengan turis Jerman dan itu cukup membantu penyamarannya. Tak cukup sampai di situ, kita diperlihatkan lagi ketelitian si John yang untuk sikat gigi, cuci tangan pun John harus membersihkan wastafelnya menggunakan cairan penetralisir untuk menghilangkan jejak DNA-nya. Jadi wajar saja jika selama berpuluh-puluh tahun menjalani profesinya, ia tak pernah gagal, bahkan pihak kepolisian pun tidak pernah menemukan jejaknya. Dari semua kesuksesannya si John tentunya ia juga menerapkan kesabaran yang tidak setipis tisu. Bayangkan saja 24 jam dia duduk diam dan memantau di tempat tersebut untuk memperhatikan target yang belum juga terlihat. Di mana John sendiri menjelaskan jika pekerjaan ini bukanlah untuk orang yang malas dan mudah bosan karena butuh kesabaran tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Untuk tidur pun John terlihat menggunakan sebuah jam tangan untuk mengukur detak jantungnya. Karena itu sangat membantunya untuk mengetahui kondisi tubuhnya sendiri, dan juga jam tersebut membuat John meskipun tertidur tapi tetap terjaga. Ketika John terbangun dari tidurnya, di saat itulah kamar dari si target terbuka karena petugas kebersihan akan membersihkan kamar tersebut. Menyadari jika targetnya akan segera muncul, John lantas bergegas menyiapkan senjata snipernya. Tak lama kemudian datang seorang wanita penghibur yang ternyata memasuki kamar dari si target. Dan akhirnya target pun terlihat sehingga John menyiapkan dirinya dengan membersihkan matanya menggunakan isto, menyalakan musik agar pikirannya tidak panik. Setelah John sudah berada di posisi siap untuk menembak, akan tetapi John belum juga menarik pelatuknya dikarenakan detak jantungnya masih di angka 100, sehingga John harus menunggu detak jantungnya berada di angka 60. Dengan tujuan agar tembakannya tidak meleset. Di detik-detik John akan melakukan eksekusi, John mengutarakan sebuah prinsip yang dipegang teguh olehnya, yakni ikuti rencana, antisipasi, jangan improvisasi, jangan percaya kepada siapapun, jangan menyerahkan keuntungan, jangan bertarung jika tidak dibayar, singkirkan empati, empati adalah kelemahan, dan kelemahan adalah kerentanan. Ketika jantungnya sudah berada di angka 60, John kemudian menarik pelatuknya tepat di saat wanita melakukan pergerakan secara tiba-tiba. Dan ya, untuk pertama kalinya John melakukan kegagalan. Kemudian John dengan cepat mengemasi barang-barangnya lalu meninggalkan tempat tersebut menggunakan motor skuternya. Di sepanjang perjalanan, John harus menerima fakta pahit jika ternyata effort yang tinggi tak selalu menjamin keberhasilan.
John kini terlihat sangat panik dan bisa kita lihat dengan dia memarkirkan skuternya di tempat sembarangan, membuang helmnya ke sungai, dan juga membuang pistolnya ke tempat sampah. Kemudian John langsung membersihkan dirinya dan mencukur habis brewoknya. Setelah itu, John ternyata mau meninggalkan Prancis dan saat ia berada di bandara, ternyata di sana sudah ada pihak kepolisian dan seekor anjing polisi yang terus saja memperhatikannya. Tak mau mengambil resiko, John pun pergi menenangkan diri dan membersihkan tubuhnya. Setelah itu, pihak agensinya menelpon John dan memarahinya dikarenakan si klien tentunya kecewa, lalu pihak agensi tersebut menyuruhnya untuk mencoba membunuh si target sekali lagi. Akan tetapi, John yang tidak mau mengambil resiko karena takutnya akan membahayakan dirinya, si John pun tidak menghiraukan agensinya lalu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat di pesawat, John yang merupakan tipe orang yang selalu waspada pun seketika panik melihat seorang dengan jas rapi dan menggunakan kacamata. Tak mau jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saat pesawat transit di suatu negara, John memutuskan menginap di sebuah hotel terlebih dahulu. Saat di hotel tersebut, John selalu waspada dengan menaruh gelas di gagang pintu untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang masuk ke kamarnya, lantas ia akan dengan cepat menyadarinya. Bahkan untuk tidur pun John tidur dengan posisi duduk dan menaruh pisau makan di sampingnya. Esoknya, ia kembali melanjutkan perjalanan pulang dan sampailah John di Republik Dominika, tempat rumahnya berada. Setelah itu, John harus menempuh perjalanan jauh lagi karena rumahnya sendiri terletak sangat di pedalaman dan jauh dari hiruk-pikuknya kota. Dan sesampainya John di depan rumah untuk menemui istri tercintanya, namun ia menemukan jejak sepatu boots dengan putung rokok yang berserakan di pintu masuk rumahnya. Menyadari jika ada hal-hal yang tidak beres pun John dengan segera mengambil sepucuk pistol dan berlari ke area rumahnya sendiri. Dan ketika John memasuki rumahnya, ia menemukan kondisi rumahnya sudah berantakan, bukan rampok, bukan maling, dikarenakan tidak ada satupun barangnya yang hilang. Namun yang John khawatirkan adalah di rumah tersebut hanya ditinggali oleh istrinya saja. Dan betapa terkejut dan sakit hatinya si John ketika melihat banyak sekali bercak darah di mana-mana, dan kemudian si John menelpon kakak iparnya untuk menanyakan di mana istrinya saat ini. Setelah itu, John bergegas ke sebuah puskesmas dan menemukan istrinya dengan kondisi yang sangat kritis dan memprihatinkan. Si kakak ipar yang berada di sana pun memberitahu si John inisial dari pelaku yang dengan keji membuat istrinya babak belur seperti saat ini. Jika si pelaku ada dua orang yang terdiri dari satu wanita dan satu orang pria. Mereka datang ke rumah si John menggunakan mobil taksi berwarna hijau. Setelah itu, sang istri kemudian sadar dan ia yang mengetahui profesi dari sang suami pun memberitahu si John jika ia tidak memberitahu sedikit pun tentang si John kepada mereka. Bukti dari kesetiaan dan rasa cintanya kepada si John, ia bahkan sampai rela disiksa seperti itu hanya karena tidak mau memberitahukan di mana John berada saat ini. Sepulangnya, John kemudian menggali semua peralatan membunuhnya yang ia timbun di halaman rumah. Lalu ia kemudian pergi mencari mobil taksi yang dimaksud si kakak ipar. Setelah menemukan mobil taksi yang berwarna hijau itu, John lalu mendatangi kantor pusat dari taksi tersebut lalu mencari data semua pegawai yang bekerja di sana. Setelah menemukan identitas dari si sopir, kemudian John pergi menemui si sopir yang bernama Leo. Dan kemudian John naik ke taksinya dengan berpura-pura menjadi penumpang. Hey, don't improvise.
Empathy is weakness. Saat di dalam mobil, John kemudian tanpa basa-basi menodongkan pistol ke arah Leo dan menanyakan tentang inisial dari penumpangnya 3 hari yang lalu. Big fare, Leo, 3 days ago. Crazy looking weird on the lady? Leo yang ketakutan pun memberitahukan ciri-ciri dari orang yang John cari jika ada 2 orang, yang satunya adalah wanita kurus dan satunya lagi seorang pria kekar dan berwajah sangar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, John yang tidak mau jika ada saksi mata yang melihat kejadian ini kemudian mau tak mau harus membunuh Leo. Selesai dengan Leo, John kemudian pergi ke kota yang bernama New Orleans. Di sana, John menyewa sebuah mobil van, lalu ia pergi ke sebuah markas persembunyiannya untuk mengambil perlengkapan membunuh seperti senjata, sebuah identitas palsu, dan mengganti plat mobilnya dengan plat samaran. Kemudian, John membeli sebuah bak sampah besar dan berbagai peralatan kebersihan. Nampaknya John mau menyusup ke sebuah kantor pengacara niaga internasional dengan menyamar sebagai petugas kebersihan dan ikut masuk ke tempat tersebut bersama seorang kurir FedEx. Ternyata pemilik dari kantor tersebut adalah seorang pengacara yang sekaligus menjadi orang yang memberinya pekerjaan untuk membunuh. John yang menduga jika dialah dalang di balik penyerangan istrinya dikarenakan kegagalan misinya kemarin. Kemudian si John memerintahkan si wanita yang ada di sana yang sekaligus menjadi pihak agensinya untuk mengikat si pengacara. Lalu John kemudian membunuh pengacara itu menggunakan alat penembak paku. Dan ketika ia akan membunuh wanita tersebut, si John kembali mensugesti dirinya dengan prinsip teguh yang selalu dipegangnya, yakni ikuti rencana, antisipasi, jangan improvisasi, jangan percaya kepada siapapun, jangan menyerahkan keuntungan, jangan bertarung jika tidak dibayar, singkirkan empati karena empati adalah kelemahan dan kelemahan adalah kerentanan. Weakness is vulnerability. Meskipun begitu, setelah wanita tersebut menawarkan John jika ia memiliki data dan informasi yang berada di rumahnya tentang siapa yang telah menyerang istrinya, si wanita itu pun memohon untuk tidak dibunuh secara sadis di tempat ini. Namun si wanita meminta jika John membunuhnya, maka bunuhlah dia dengan membuatnya mati seolah-olah mati karena kecelakaan. Karena apabila ia meninggal secara tidak wajar, itu akan membuat asuransi hidupnya tidak akan cair dan anak-anaknya tidak akan mendapatkan apa-apa setelah kematiannya. Mendengar hal itu, John yang tentunya masih memiliki hati nurani pun kemudian membawa si wanita pulang dan juga membawa mayat dari si pengacara menggunakan bak sampah yang dibawanya. What's in it for me? Simple. Setelah mendapatkan informasi tentang siapa pembunuhnya dan di mana letak keberadaannya, yang ternyata si klien yang memberikannya pekerjaan untuk membunuh target di awal juga ikut terlibat. Kemudian John yang harus tetap memegang teguh prinsipnya pun membunuh si wanita dengan mematahkan lehernya di atas tangga supaya si wanita meninggal seolah-olah seperti kecelakaan. Setelah itu, John kembali ke markas persembunyiannya, kemudian memutilasi mayat dari si pengacara dan memasukkannya ke sebuah koper, lalu membuangnya ke sungai yang ada di pedesaan agar pihak kepolisian sangat tidak mungkin untuk menemukannya. There's the one behind you. Esoknya, John kemudian pergi ke alamat si pria sangar lalu memantaunya dari kejauhan. Melihat si pria mempunyai anjing peliharaan yang kemungkinan nanti bisa mengganggu pekerjaannya, John pun pergi ke sebuah toko minimart lalu membeli semacam obat tidur dan sebotol miras.
Setelah itu benar saja ketika John mau memasuki rumah si pria, anjing tersebut menggonggong lalu John memberikannya obat tidur yang dibelinya tadi siang. Be a best guess based on the ad for loss. Setelah itu John tinggal menunggu si pria sangar tertidur, lalu John akan mengendap-endap masuk untuk membunuhnya. Setelah berada di dalam rumah si pria sangar, John yang mengira jika si pria sudah tertidur, namun ternyata si pria tersebut masih bangun dan membahol si John dari belakang. Paid, don't improvise. Until you're paid to fight. Adu mekanik dan adu pukul pun terjadi antara John melawan si pria sangar. Meskipun John kalah dalam segi fisik, akan tetapi John menang dalam segi taktik. Setelah berhasil membunuh si pria sangar, John kemudian membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak. This is what it takes. Kini John pergi ke New York untuk mencari si wanita kurus. Setelah berhasil menemukan alamatnya, si wanita kemudian terlihat akan keluar lalu John mengikutinya. What told me she looked like a Q-tip? Si wanita kurus pun terlihat memasuki sebuah restoran, lalu kemudian John langsung masuk ke sana dan menodongkan pistol ke arah si wanita. Menyadari jika John adalah pembunuh yang sangat sadis dan tidak akan segan-segan akan membunuhnya saat ini juga, lantas si wanita yang mengetahui jika ajalnya akan segera tiba, ia lalu memesan sebotol minuman yang paling mahal di sana untuk membuatnya menikmati akhir dari hidupnya. Join in my last supper. Oh, that was quick. May I just... I would never have involved your female friend. Setelah itu, John yang tidak mungkin membunuh si wanita di dalam restoran tersebut pun mengajak si wanita keluar. Take this risk. That it would ever arrive. Come to think of it, at this moment is you. Di sini, si wanita tergelincir dari tangga dan meminta bantuan John untuk membantunya berjalan. Akan tetapi, John yang masih selalu teguh terhadap prinsipnya, yaitu dengan ikuti rencana, antisipasi, jangan improvisasi, jangan percaya kepada siapapun, singkirkan empati, empati adalah kelemahan. Anticipate, don't improvise. Lalu di saat itu juga John kemudian membunuh si wanita kurus. Terbukti dengan John selalu mengikuti prinsipnya yang apabila John membantu si wanita, maka ialah yang akan terbunuh karena si wanita sudah memegang pisau di tangannya. This one. Kini target terakhirnya adalah si klien yang berada di Chicago. Si klien sendiri merupakan pengusaha kaya raya. Menyadari jika tidak akan mudah untuk menyusup ke kantor dari si klien, karena untuk memasuki kantor tersebut, John harus menggunakan kartu tanda pengenal. Lalu John kemudian membeli sebuah alat penyalin FOB atau penyalin kartu tanda pengenal untuk membuat kartu baru. Setelah itu, John kemudian menyalin kartu tanda pengenal dari seorang petugas keamanan yang ada di sana, lalu menggunakan alat penyalin FOB-nya untuk membuat kartu tanda pengenal baru. John kemudian memasuki kantor dari si klien dan bertemu dengannya. Si klien pun menjelaskan jika ia sama sekali tidak tahu menahu setelah kegagalan dari si John tersebut kemudian akan membuat masalah semakin bertambah. Dan dari pengakuan si klien kita bisa menyimpulkan jika dalang dibalik penyerangan istrinya John murni dilakukan oleh si pengacara dan si klien hanya memberikan uang kepada si pengacara untuk si pengacara mengupah pembunuh bayaran lain untuk menyerang istrinya. Question prevent any blowback. Additional 150K, the trail. Setelah mendengar pengakuan si klien, John kemudian memaafkan si klien, akan tetapi sebelum John meninggalkan tempat tersebut, John mengancam si klien apabila ia berani mengusik kehidupannya lagi, maka ia tak segan-segan akan mencarinya lalu membunuhnya. Tragic misstep into your penthouse. Dan film pun tamat. Baik teman-teman, cukup sekian untuk cuplikan film kali ini. Semoga terhibur ya guys. Terima kasih sudah menonton. Gracias ya, adios, bye-bye.